Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali lagi di SMA Negeri 1 Sanana. Sekolah ini menjadi mitra universitas terbuka di Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas terbuka. Kegiatan sosialisasi, kemudian orientasi studi mahasiswa baru, PKBJJ, dan kegiatan lainnya. Dan hari ini kita bersama dengan beberapa staf, ada Pak Mohbir, kemudian Ibu Dr. Fahria, ada Pak Raffi Salampesi, pengurus UT di Sanana. Seperti apa kegiatan yang kita lakukan hari ini? Ikuti video ini sampai. Pembekalan tugas mata kuliah yang disampaikan oleh Universitas Terbuka Ternate. Ada narasumbernya Pak Mohbir Umasugi, Koordinator BBLBA, dan juga Ibu Dr. Fahria. Beliau adalah dosen Universitas Terbuka Ternate. Ya, ini adalah Ibu Agis Wulandari, kemudian sebelahnya adalah Pak Raffi Salampesi dan Ibu Dr. Fahria. Ibu Agis dan Pak Raffi adalah pengurus Pokja UT di Sanana. Silakan Bapak Ibu teman-teman bisa download semua di tanggal itu. Nah, tinggal Bapak Ibu teman-teman cari waktu untuk kerjakan. Setelah kerjakan, kalau bisa jangan di tanggal 6 baru upload PP jawaban, karena tanggal 6 itu kan penutupan. Di last minute itu memang susah. Itu bukan cuma kom di Sanana, tapi seluruh Indonesia, bahkan perwakilan di luar negeri. Itu banyak dia gangguan jaringan. Jadi kalau bisa tanggal 5 atau tanggal 4, misalnya tanggal 31, Bapak Ibu teman-teman bisa kerjakan jawaban semua di tanggal 2, tanggal 3, silakan bisa. Ku tuliskan kenangan tentang TMK itu tugas mata kuliah itu juga bagus, tapi tidak memaksa untuk Bapak Ibu belajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tak pernah belajar kalau ikut TMK. Kenapa saya katakan demikian? Karena TMK itu kan Bapak Ibu cuma download soal, yang penting dia pilih ada, kita masuk, kita download. Mau ambil di Google, kalau mau ini kan silakan kita bikin. Tapi kalau di tutun atau ada di tutorial atas permintaan mahasiswa, itu ada interaksi dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman dosen, ada dengan teman-teman pembimbing. Jadi tingkat kelulusannya itu tinggi. Nah, walaupun Bapak Ibu ikut TMK, yang tadi saya sampaikan, TMK 1, TMK 2, TMK 3, Bapak Ibu teman-teman buat, berarti nanti dia bisa mendukung nanti pada saat UAS, berarti tingkat kelulusannya dia tinggi. tentang apa yang membuatku mudah. Jadi ini adalah motivasi awal yang diberikan oleh Pak Mohbir selaku koordinator bantuan belajar dan layanan ajar kepada para mahasiswa di Sanana yang hadir hari ini mengenai tugas mata kuliah, karena itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Jadi setiap mata kuliah itu ada 3 tugas 1, 2, dan 3 yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa sebelum UAS, karena UAS itu soalnya lain lagi. Ya, jadi kalau mahasiswa tidak melaksanakan TMK, tugas mata kuliah, maka nilai akhirnya itu sangat tergantung pada UAS. Sementara TMK ini sangat penting dalam membantu dalam penskoran nilai akhir. Karena itu nilainya akan ditambahkan dan dihitung bersamaan dengan nilai ujian akhir semester atau UAS. Kalau Bapak Ibu sudah ambil TMK, berarti Bapak Ibu tidak ikuti lagi yang dituntun, tidak ikuti lagi yang tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa, baik TWIM. Karena sebelum Bapak Ibu mengikuti TMK itu kan ada penyamaan persepsi. Sebelum ikut ujian juga Bapak Ibu harus mengikuti penyamaan persepsi. Ada trik-trik khusus yang harus disampaikan baik di koordinator maupun di Kasubag maupun ke kepala maupun PJW, akan dia menyampaikan hal-hal tertentu yang menyangkut dengan pelaksanaan proses belajar di UT. Atau TMK adalah bagian dari evaluasi hasil prestasi belajar bagi mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengikuti
tutorial tatap muka Tutun, TUEP, TTM. TMK setiap mata kuliah terdiri atas TMK 1, TMK 2, dan TMK 3 yang diberikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh UD. Jadi sebaiknya 2 hari sebelum deadline itu sudah dikirim. Atau pada hari yang tanggal 31 itu disuruh download, sudah dibuka TMK-nya, di download, kemudian ada satu jawaban yang sudah dijawab, langsung dikirim saja. Besok lagi satu lagi dikirim lagi, supaya pada saat tanggal 6 November tidak ada ada 3 TMK yang harus dikirim, atau 5 TMK yang dikirim, itu sudah Anda, Bapak dan Ibu sudah terbebas dengan itu. Jadi mungkin tinggal 1 yang dikirim. Nah, coba-coba kalau 5 terus dikirim bersamaan, terus semua terlambat, yang salah siapa gitu. Nah, nanti error lagi. Semester depan kontrak lagi, sayang duit, sayang uangnya, sayang duitnya, ya. Kegiatan yang ada ini memang cukup memuaskan, dan untuk motivasinya ke depan supaya insya Allah lebih baik lagi buat saya dan maupun teman-teman yang ada di Pokjar Sanana. Jarak terus memisahkan, tapi ya tidak ada kendala sih, cuman agak bingungnya kalau TMK masuk di TUEP gitu dan. Tapi ya alhamdulillah kita sudah agak lumayan paham sih, sudah belajar beberapa hari tuh, jadi alhamdulillah sudah bikin sendiri, so bisa kirim diskusi sama teman-teman, itulah. Cuman kalau tugas sih kadang agak terlambat. Kenapa? Karena jaringan sih, kalau misalnya kita mau lihat modul, terus saat lihat modul lampunya mati karena kita pakai wifi kan di rumah. Jadi kendalanya di situ saja. Tapi senang sih, suka bergabung dengan tutorial online. Oh, Ibu ikut tutorial online? Iya. Bagaimana pengalaman Ibu? TMK dipindah ke Tuton. Tuton. Jadi Ibu bagaimana pengalaman Ibu, bisa cerita? Ya pengalaman saya sukanya di mana ya? Sukanya belajar di mana saja. Kalau TMK kan di satu tempat saja, tidak bisa dipindah-pindah karena ya TMK ya bagus sih, cuman lebih detailnya kita di Tuton, karena Tuton di bawah pohon juga, dan bertemu dengan teman-teman yang luar daerah gitu. Saya semester 6, mumpun kemarin saya agak bingung, jadi saya terlambat dari semester tugas 1 dan 2 saya tidak ikut karena saya belum paham betul sih. Tapi sekarang saya sudah paham dan sudah tahu bahwa tutor seperti apa, dan upload ke kirim tugasnya seperti apa. Jadi mengenai tugas mata kuliah ini adalah penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan jadwal pada saat mendownload dan juga mengupload tugas yang harus mereka sesuaikan dengan jadwal yang ada, dan jangan sampai terlambat karena itu akan sangat mempengaruhi proses jaringan, proses pengiriman, dan kadang-kadang itu bisa gagal. Jadi mahasiswa diingatkan untuk terus melaksanakan tugas tepat waktu, kemudian mengirim atau mengupload tugasnya juga secara tepat waktu supaya tidak mengganggu proses ataupun jadwal yang telah ditentukan oleh UT Pusat. Tadi barusan kami menyampaikan materi workshop tugas mata kuliah, bagaimana cara masuk, kemudian kapan tugas itu di-download, kapan tugas itu harus di-upload lagi. Jadi kami memberikan tips kepada mahasiswa pada saat download tugas itu, lihat waktunya. Pada saat waktu itu dibuka, berarti secepatnya di-download seluruh tugas mata kuliah yang mereka kontrak. Nah, itu untuk mengantisipasi jaringan yang selalu tidak stabil. Sesudah itu dijawab, lalu dibuat dalam
Word atau ditulis tangan, kemudian dikonvert ke PDF, lalu diupload lagi. Diupload itu sebelum tanggal deadline-nya, agar sebaiknya itu dua hari sebelum tanggal deadline untuk upload tugas itu sebaiknya sudah diupload, agar supaya tidak membebani server pada saat tanggal deadline-nya. Karena untuk tanggal deadline itu berarti semua mahasiswa menggunakan server yang sama. Nah, itu bisa membebani server sehingga server bekerja juga tidak maksimal. Nah, itu tips kami kepada mahasiswa. Kendalanya yang utama pada saat TMK, tugas mata kuliah yang sedang jalan maupun tutorial online, itu kendala itu jaringan. Apalagi ketika di sini sedang melakukan pemeliharaan jaringan oleh PLN, dan ketika lampu mati, itu jaringan kurang stabil. Jadi itu yang jadi penyebab utama. Jadi banyak juga teman-teman yang mengeluh masalah itu, dan kita sampaikan saja. Karena TMK, alhamdulillah dia punya waktunya masih ada 1 minggu. Jadi mereka bisa siasati waktunya itu. Jadi yang penting mereka sudah siapkan, mereka punya jawaban, mereka sudah siapkan ini. Lalu setelah jaringannya pulih kembali, itu mereka baru upload jawaban, mereka punya jawaban. Tapi yang cuma kendala utamanya itu jaringan ketika lampu mati. Jadi solusinya kalau bisa TMK atau dicari metode lain lah bagaimana caranya yang tidak berhubungan dengan jaringan atau masalah bagaimana, ataukah mungkin solusinya kepada UT melihat bagaimana yang terbaik bagi mahasiswa yang mereka bisa naikkan ke depan, karena ini juga sangat membantu mahasiswa sekali. Antusias mahasiswa sangat luar biasa, dari penjelasan tentang workshop tugas, bagaimana untuk trik-trik bagaimana untuk mereka membuat tugas, terus dari TMK ini kan bantuan belajar yang harus diberikan kepada mereka ada 3, TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa, bahwa pada saat download soal jangan sampai di deadline waktu. Ini yang perlu kita ingatkan kepada mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa di akhir-akhir deadline waktu itu baru mereka banyak download soal, bahkan banyak mengupload soal. Tapi dari hasil penyampaian materi yang tadi kita sampaikan ke mahasiswa, alhamdulillah dari mahasiswa, baik dari mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, alhamdulillah mereka sudah paham. Yang menjadi kendala di sini adalah salah satunya adalah jaringan. Nah, itu yang menjadi kendala utama. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin juga pas pada saat kita sampai mati lampu, itu salah satu kendala yang paling sering terjadi, yaitu termasuk jaringan. Tapi kita wanti-wanti kepada mahasiswa, artinya mereka yang lebih paham kondisi di Kabupaten Kepulauan Sula seperti apa, mereka bisa tahu waktu jaringan ada dan tidaknya itu seperti apa. Itu artinya kembali ke mahasiswa masing-masing. Tapi sejauh ini presentasi mahasiswa mengikuti TMK bagaimana mengerjakan? Untuk TMK 1 alhamdulillah itu kurang lebih 90%. Human error yaitu paling di bawah 2-3%. Contohnya kemarin mahasiswa Kabupaten Kepulauan Sula Pokjar Sanana itu 200 orang. Nah, dari 200 orang itu kurang lebih 75% mereka ikut TMK, sebagiannya untuk tutun. Oke, demikian video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video lain. Dan stay tune terus untuk melihat informasi dari Universitas Terbuka ya, dari berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.